wabarakatuh. Ini saya Bang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis seni tari. Seni tari adalah bentuk ekspresi seni yang menggunakan gerakan tubuh secara terencana dan terstruktur untuk menyampaikan ide, emosi, cerita, atau tema. Seni tari menggabungkan elemen ritme, gerak, musik, dan ruang untuk menciptakan performa yang memikat dan bermakna. Jenis-jenis seni tari. Seni tradisional berasal dari adat dan budaya tertentu, seringkali diwariskan secara turun-temurun. Tari klasik memiliki aturan dan teknik yang ketat, biasanya dipelajari secara formal. Tari modern lebih bebas dalam eksplorasi gerakan dan ekspresi. Tarik baru antara tari tradisional dan elemen modern untuk menciptakan bentuk tari baru yang inovatif. Pola lantai. Garis vertikal biasanya digunakan secara kelompok atau berpasangan. Garis horizontal. Barisan ini dibentuk dari kiri ke kanan atau sebaliknya, tergantung jumlah penari. Garis diagonal, pola membentuk garis menyudut ke arah kanan dan kiri. Garis lengkung, biasanya berbentuk seperti garis lingkaran menyerupai V atau U, berbentuk angka 8, serta melengkung seperti ular. Unsur-unsur seni tari. Iringan gerakan tari berirama dalam ritmes. Gerakan yang dilakukan seirama dengan iringan musik. Tata rias, hiasan yang digunakan penari. Busana yang digunakan oleh penari. Pola lantai, pindah dari tempat lain ke tempat lainnya. Fungsi seni tari. Memperindah pertunjukan seni tari, menunjukkan kekompakan penari, mempermudah perpindahan gerak penari. 4. Penari tampak lebih berenergi, mencegah kekacauan, menjadi ciri khas. Pengertian seni tari itu adalah bentuk ekspresi seni yang untuk menyampaikan ide, emosi, cerita, dan tema. Seni tradisional berasal dari adat dan budaya tertentu, diwariskan turun-temurun. Tari klasik memiliki aturan dan teknik yang ketat. Tari modern lebih bebas dalam eksplorasi gerakan dan ekspresi, sedangkan tari kreasi baru kombinasi tari tradisional dengan elemen modern untuk inovasi baru. Pola lantai dalam tari. Pola lantai dalam tari memiliki 4 bagian. 1. Vertikal digunakan dalam kelompok atau berpasangan. Sedangkan horizontal, barisan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Garis diagonal membentuk sudut ke kanan atau kiri. Sedangkan garis lengkung berbentuk lingkaran, angka 8 atau menyerupai ular. Fungsi seni tari. 1. Memperindah gerakan. 2. Menunjukkan kekompakan penari. 3. Mempermudah perpindahan gerak. 4. Memberikan energi pada penari. 5. Mencegah kekacauan dalam gerakan atau pertunjukan. 6. Menjadi ciri khas sebuah tarian. Perkenalkan, saya Gita Tergalianti. Saya akan menjelaskan tentang teknik menari dan cara merangkai gerak tari kreasi baru. Jadi teknik tari adalah bentuk ekspresi yang mengandalkan gerakan tubuh sebagai media utama. Ini membahas berbagai teknik dasar dan lanjutan dalam seni tari, mencakup teknik tubuh, koordinasi gerakan, keseimbangan, serta ekspresi yang diperlukan untuk menciptakan pertunjukan yang harmonis dan artistik. Selain itu, menurut Murgianto 2002, ini juga menganalisis bagaimana teknik-teknik tersebut berkembang seiring waktu dan diterapkan akan berbagai aliran tari. Contoh teknik menari yang pertama ada teknik gerak kepala, contohnya gerak mengangguk. Yang kedua adalah teknik gerak tangan, contohnya seperti gerakan mengayunkan. Yang ketiga teknik pola lantai, yaitu pola melingkar. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik menari. Teknik menari adalah cara atau metode yang digunakan tari agar terlihat indah, harmonis, dan sesuai dengan konsep menari. Teknik ini mencakup postur tubuh, pengolahan ruang, keseimbangan, ekspresi, dan kesesuaian dengan irama musik.
Contoh teknik menari yang pertama ada teknik gerak kepala. Contohnya seperti anggukan halus. Teknik ini digunakan tari yang mengandung kelembutan, contohnya tari klasik dari Jawa. Yang kedua ada teknik gerak tangan, yaitu seperti gerakan mengayun ke samping. Teknik ini digunakan tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga ada teknik pola lantai, yaitu contohnya seperti pola lantai melingkar. Teknik ini digunakan tari dari Randai dari Minangkabau untuk membentuk kebersamaan. Konsep karya tari kreasi di Indonesia sangat beragam dan memunculkan berbagai pendapat dari para ahli. Menurut Soedarsono 1928 dalam Syahriani 2019, tari kreasi baru ialah ungkapan seni yang masih berpijak pada pola tradisi, tapi merupakan garapan baru yang tidak berpijak pada standar yang ada. Pada dasarnya manusia itu menyenangi sesuatu yang sifatnya baru, sehingga tari kreasi baru dapat diterima karena sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut saya, tari kreasi baru adalah seni tari yang berakar pada tradisi tetapi dikembangkan dengan inovasi tanpa terikat aturan baku. Tarian ini muncul sebagai bentuk kreativitas seniman yang mengikuti perkembangan zaman agar seni tari tetap hidup dan diterima di masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya ada langkah-langkah prosedur merangkai gerak tari kreasi baru. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Tahap pertama dalam pembuatan tari kreasi adalah tahap eksplorasi. Tahap ini berhubungan dengan mencari gerak agar bisa menghasilkan teknik gerak. Pada tahap eksplorasi diperlukan kreativitas tinggi supaya bisa menafsirkan gerak menjadi bentuk tarian. Yang kedua ada tahap improvisasi. Tahap berikutnya adalah tahap improvisasi. Tahap ini merupakan prosedur kreatif yang bertujuan untuk mengembangkan hasil yang diperoleh dari tahap eksplorasi. Tahap improvisasi memungkinkan tercipta banyak gerakan dari tahap sebelumnya. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Selanjutnya adalah tahap evaluasi yang dikerjakan setelah menyelesaikan tahap improvisasi. Dalam tahap ini dilakukan penilaian dan seleksi untuk setiap gerakan yang didapat dari tahap improvisasi. Yang keempat ada tahap komposisi. Dari tahap terakhir adalah tahap komposisi tari. Tahap ini bertujuan untuk menemukan gerak yang akhirnya akan membentuk tari kreasi. Tahap ini juga bertujuan untuk menggabungkan semua teknik akan menjadi suatu kesatuan utuh. Nah, saya akan jelaskan lagi langkah-langkah prosedur merangkai gerak tari kreasi baru. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Penari melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Penari dapat berimajinasi dan menafsirkan dengan apa yang dilihat dan didengar. Terus yang kedua ada improvisasi. Penari mencoba teknik gerak yang telah diperoleh dari tahap eksplorasi secara spontan. Yang ketiga ada tahap evaluasi, yaitu pengalaman menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Yang keempat ada komposisi, yaitu pengalaman penari mencari gerak dan membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Baik, saya Syifa Safira Pramundita. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk tari dan nilai-nilai estetis. Yang pertama ada tari rakyat, yaitu tari yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Yang kedua ada tari klasik, yaitu tari yang berkembang di keraton. Tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. Yang ketiga ada tari kreasi baru, tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Pada garis besarnya, tari kreasi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tari kreasi berpolakan tradisi, yaitu tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata busana, dan tata rias, maupun tata teknik pentasnya. Ada sebagian pengembangan yang dilakukan, namun tidak menghilangkan unsur utama dari tradisi. Yang kedua, tari kreasi non-tradisi, yaitu merupakan tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Berikut dikutip dari halaman 121 pada modul seni. Selanjutnya ada yang kedua, nilai estetis, yaitu nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Seni tari sebagai bagian dari seni umumnya sudah tentu memiliki nilai estetis sebagai kriteria untuk menilai keindahan gerak, seperti yang pertama ada wiraga. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Contohnya yaitu tari Trunajaya dan tari Arjuna. Berikutnya ada wirama. Wirama yaitu menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama ataupun iringan, kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo. Contohnya yaitu tari Gatot Kaca. Yang ketiga, wirasa. Wirasa yaitu menilai kesesuaian gerak dengan tema dari yang terlihat dalam cara kamu memberikan penjiwaan terhadap tari. Contohnya yaitu tari Zapin, tari Serapang 12. Berikut dikutip dari modul halaman 122 sampai 125. Baik, saya akan menjelaskan ulang tentang bentuk tari dan nilai estetis. Jadi bentuk tari itu ada 3. Yang pertama tari rakyat. Tari rakyat adalah tari tradisional yang berkembang di lingkungan masyarakat secara turun-temurun, misalnya tari saman ataupun tari jaipong. Yang kedua ada tari klasik, tari yang berkembang di lingkungan kerajaan dengan aturan yang baku, misalnya tari serimpi. Yang ketiga ada tari kreasi baru, yaitu tari modern yang berkembangnya menyesuaikan zaman. Dan itu ada 2. Yang pertama ada yang berpolakan tradisi dan non-tradisi. Yang berpolakan tradisi itu sendiri masih mempertahankan unsur budaya, sedangkan yang non-tradisi itu lebih bebas tanpa terikat aturan tradisional. Selanjutnya ada nilai estetis dalam tari. Yang pertama ada wiraga. Wiraga itu keindahan dan keterampilan gerakan. Contohnya pada tari Trunajaya. Yang kedua ada wirama. Wirama adalah keselarasan gerak dengan irama musik. Contohnya itu pada tari Gatot Kaca. Yang ketiga ada wirasa. Wirasa adalah ekspresi ataupun penghayatan pada saat menari. Contohnya pada tari Zapin. Jadi tari bukan hanya gerakan, tetapi juga seni yang memiliki keindahan dan makna budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri S. Saya akan menjelaskan konsep apresiasi seni tari. Apresiasi seni tari adalah memahami, menikmati, dan menilai suatu karya seni. Sedangkan mengutip dari buku seni, apresiasi seni tari adalah bagian dari tujuan seni yang terdiri dari 3 hal, yaitu menilai suatu keindahan, pengalaman estetis dan maknanya, memahami dan menghargai, dan menghayati karya sehingga merasa senang. Proses ini melibatkan penikmatan terhadap keindahan gerakan, ekspresi, serta makna yang terkandung dalam seni tari. Baru fungsi-fungsi seni tari ada 4, yaitu fungsi edukatif, fungsi rekreatif, fungsi estetis, dan fungsi
kultural. Fungsi edukatif yaitu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang seni tari. Fungsi estetis yaitu menitik beratkan pada peningkatan kepekaan rasa keindahan. Dan fungsi kultural yaitu menekankan peran seni tari dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya. Fungsi edukatif bisa membantu pelajar dan masyarakat memahami berbagai jenis tari serta maknanya. Fungsi rekreatif bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Baru fungsi estetis meningkatkan kepekaan terhadap keindahan gerakan dan ekspresi di dalam tari, memberikan pengalaman estetis bagi para penontonnya. Baru fungsi kultural. Fungsi kultural yaitu menjaga dan mengembangkan warisan budaya melalui seni tari dengan memperkenalkan seni tari kepada generasi muda agar tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Deva Nabila. Saya akan menjelaskan perbedaan antara tari kelana topeng dan tari kembang kedok. Dari maknanya, persamaannya, kedua tarian ini memiliki makna filosofis yang kuat dan mencerminkan kebudayaan daerahnya. Perbedaannya, tari kelana topeng itu lebih menonjolkan cerita klasik seperti raja atau kesatria. Sementara itu, tari kembang kedok itu lebih menonjolkan unsur modern dan tetap mempertahankan unsur tradisinya. Jadi, kedua tarian ini memiliki makna filosofis yang kuat dan mencerminkan budaya daerahnya. Namun, tari kelana topeng Klaten lebih berfokus pada cerita klasik, tentang kesatria atau raja. Sedangkan tari kembang kedok lebih mengutamakan unsur kreasi modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi. Simbol tari. Dari segi simbol, persamaannya keduanya menggunakan kostum dan properti khas tari tradisional seperti topeng dan selendang. Dari perbedaannya, tari kelana topeng lebih menekankan ekspresi gerakan yang menggambarkan simbol-simbol klasik Jawa, sementara tari kembang kedok memiliki gerakan yang lebih dinamis dan inovatif. Jadi, dari segi simbol, keduanya menggunakan kostum dan properti khas tari tradisional seperti topeng dan selendang. Namun, tari kelana topeng lebih menekankan ekspresi gerakan yang menggambarkan simbol klasik Jawa, sementara tari kembang kedok memiliki gerakan yang lebih dinamis dan inovatif berdasarkan perkembangan zaman. Yang ketiga, dan nilai estetis. Persamaannya sama-sama memiliki keindahan dan musik pengiring yang khas. Perbedaannya, tari tradisional itu lebih pakem dalam aturan, sedangkan tari kreasi baru itu lebih fleksibel dan inovatif dalam penyajiannya. Dalam hal estetika, kedua tarian ini memiliki keindahan gerak dan musik pengiring yang khas. Tari tradisional seperti kelana topeng lebih kaku dan mengikuti aturan pakem, sementara tari kreasi baru seperti kembang kedok lebih fleksibel dalam penyajiannya sehingga terlihat lebih segar dan inovatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.